Pemirsa, sesaat lagi para calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat pada Pilkada serentak 2024 akan menjalani masa kampanye. 4 pasangan calon sudah ditetapkan dan masing-masing sudah membocorkan visi, misi, dan sebagian program andalannya. Namun di sisi lain penting bagi masyarakat Jawa Barat mengetahui apa yang dibutuhkan untuk membangun dan juga memajukan provinsi sebesar Jawa Barat ini, sehingga dapat memilih calon pemimpin yang tepat. Penting pula untuk mengetahui apa saja yang akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemimpin Jawa Barat selanjutnya. Untuk membahasnya lebih lanjut, di studio kami sudah hadir Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Pendidikan Indonesia, pengamat politik sekaligus juga Kaprodi Ilmu Hukum UPI, Bapak Profesor Cecep Darmawan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, sehat Kang Irfan? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih aturun, Prof, sudah hadir di program Gaspol Ainus Jawa Barat. Alhamdulillah. Baik, Prof, kita ketahui proses demi proses dilalui oleh para pasangan calon dalam Pilkada serentak 2024, termasuk juga di Jawa Barat. Sebelum kita membahas bagaimana kita menelaah para paslon ini, melihat bagaimana iklim politik, terutama pasca pemilu legislatif dan juga presiden di Jawa Barat ini menjelang Pilkada nanti di 27 November, Prof. Ya, terima kasih. Memang kalau lihat dari sisi iklim politik, sebetulnya di Jawa Barat relatif landai ya. Pasca Pilpres gitu, Pileg, ada riak-riak, tetapi kemudian ke sini saya lihat landainya. Sekarang mulai memanas lagi ya dalam kerangka pilkada ya, pilgub. Namun saya sih berkeyakinan ya masyarakat Jawa Barat yang secara sosiologis gitu ya, punya kultur budaya yang luar biasa. Saya yakin tidak terjadi konflik-konflik yang mengeras ya di Jawa Barat. Biasanya dengan kondisi budaya atau kultur masyarakat Jawa Barat yang sila asa, sila asi, sila asu itu relatif punya daya kompromi yang kuat lah di Jawa Barat ya, dan saya kira kedewasaan politik masyarakat Jawa Barat juga cukup baik ya, sehingga tidak terlalu khawatir sih ya soal konflik politik di Jawa Barat gitu. Tidak terlalu khawatir, melihat juga tadi karakteristik masyarakat Jawa Barat itu anteng ya. Seperti itu kalau kita lihat, terutama dalam perhelatan politik ini. Tapi kalau di sisi lain juga bagaimana pilkada ini akan mempengaruhi juga faktor sosial di masyarakat yang bisa saja dari kacamata Prof, apa yang mungkin akan menjadi fokus perhatian nih, Prof? Ya, kalau bicara election atau pemilihan umum termasuk pilkada, sebenarnya dua hal ya. Kita bicara soal prosedurnya, ya, prosedural demokrasi gitu. Yang kedua substansi demokrasi. Yang sering dilupakan substansi demokrasinya. Kita itu sering ya hanya pada persoalan prosedur, tata cara gitu ya, prosedur formal lah ya. Padahal lupa apa sih ya tujuan utama dari pilkada itu. Selain ada sirkulasi elit, pergantian elit ya di tingkat gubernur misalnya dan wakil gubernur, jangan lupa pilkada itu sebagai alat saja. Alat untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyat. Gitu ya. Jadi dengan adanya pergantian pemimpin gitu selama 5 tahun itu ya sirkulasi itu, maka harusnya Jawa Barat itu meningkat selama 5 tahun itu. Itu ciri bahwa pilkada itu mensejahterakan. Ya, jangan sampai begini. Elitnya ganti, biaya juga tinggi ya, masyarakatnya tidak merasakan perubahan yang signifikan, baik dari kesejahteraan maupun kehidupan sosial lainnya gitu. Tapi kalau melihat di pilkada saat ini para paslon sendiri, apakah memang merujuk ke substansi tersebut? Banyak yang memang fokus terhadap kesejahteraan masyarakat, atau tadi soal prosedur masih menjadi salah satu perhatian elit dan masih sibuk di sana nih, Prof? Ya, saya kira begini ya, persoalan Jawa Barat yang begitu kompleks ya, memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu 5 tahun, tidak bisa ya. Tetapi mestinya para calon itu bisa melihat di mana sih problem utama ya, main problem Jawa Barat itu apa. Misalnya beberapa kajian atau riset ya, misalnya soal bagaimana sih daya beli masyarakat Jawa Barat ya. Soal kemahalan ya, sekarang itu jadi problem tuh Jawa Barat. Kemudian lapangan pekerjaan ya, orang agak susah sekarang untuk mencari lapangan pekerjaan ya. Nah, ini harusnya menjadi concern semua calon, bakal calon ya. Semua calon itu harus concern di situ. Ya, jadi bukan lagi bicara pencitraan ya, gitu. Kemudian bagaimana sekedar apa yang nampak.
Padahal fondasi gitu ya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Jawa Barat ya melalui pembangunan ekonomi yang merata, yang adil, yang mensejahterakan harus menjadi fokus utama ya. Selain tentu soal karakter dan lain-lain ya, soal pendidikan, soal kesehatan dan hal lain. Jadi semua hal. Tetapi tadi ya secara basically memperbaiki juga kehidupan ekonomi untuk masyarakat sejahtera. Karena tujuan pilkada utamanya itu ya akhirnya main goalnya itu kepada kesejahteraan rakyat, ya bukan kesejahteraan elit. Oke. Main goalnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Tadi sempat disinggung juga mungkin ada hal yang menjadi fokus perhatian ataupun juga yang banyak diinginkan oleh masyarakat yang tadi sempat disinggung oleh Prof adalah soal bagaimana masyarakat ingin adanya harga kebutuhan pokok yang murah, lalu juga lapangan pekerjaan. Hal ini kan juga yang menjadi sorotan dan akhirnya juga muncul di permukaan bahwa ini yang harus diperjuangkan. Ya, saya kira sepakat ya. Kalau kita ingin memperbaiki Jawa Barat, ya meskipun tadi saya katakan problemnya itu banyak, ya, tapi kan harus dipilah dan dipilih. Mana sih yang utama, mana sih yang kemudian itu bisa kemudian bersamaan ya. Jadi hemat saya, paslon ini keempat-empatnya harus fokus pada perbaikan sektor ekonomi, gitu ya. Karena tadi data menunjukkan bahwa sekarang Jawa Barat tuh ya dalam beberapa waktu ini pengangguran, lapangan pekerjaan itu jadi persoalan. Ya, belum lagi harga-harga makin mahal. Tapi kelompok-kelompok menengah, ya, itu sekarang itu merasakan bagaimana sulitnya ekonomi. Bukan hanya kelompok yang bawah, tapi kelompok menengah sudah kena. Nah, ini menjadi warning, karena apa? Karena Jawa Barat penduduknya kan terbanyak, pemilihnya juga terbanyak, gitu. Jadi ini sebetulnya Jawa Barat itu selalu terjadi perang bintang, istilah saya itu ya. Jadi orang-orang yang hebat itu di Jawa Barat, ya memang inilah tempatnya untuk meraih dukungan ya sebanyak mungkin dari masyarakat Jawa Barat untuk menjadi gubernur, wakil gubernur. Siapapun nanti yang terpilih, ya apa yang dihendaki rakyat Jawa Barat itu yang terbaik. Kita bukan siapa yang terpilihnya, tetapi bagaimana nih program-programnya. Ya, apakah programnya itu bisa menjadi alternatif ya, solusi bagi persoalan-persoalan fundamental Jawa Barat. Persoalan fundamental Jawa Barat. Banyak yang juga dalam program-program, kalau kita melihat dari keempat pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur ini tidak mungkin terlalu fokus soal ekonomi yang tadi disampaikan bahwa ini menjadi salah satu fundamental ya Prof ya. Tapi di sisi lain juga banyak yang menyatakan bahwa soal infrastruktur di Jawa Barat ini lebih juga digaungkan seperti itu. Seperti apa Prof melihatnya? Tapi tahan dulu jawabannya nih Prof, dan juga pemirsa, kita akan jeda, tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.